Jadi pada tanggal 16, kuasa hukum saya memberikan somasi kepada KSP Budi Arta terkait barang jaminan berupa sertifikat yang dimiliki oleh pihak saya yang mana dipinjamkan oleh mantan pimpinan saya untuk dijadikan anggunan pinjaman ke KSP Budi Arta. Manajer Koperasi Budi Arta Kalabahi disomasi, kuasa hukum Immanuel Manikari, warga Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Manajer Koperasi Budi Arta itu disomasi Sukardin SH dan rekanan selaku kuasa hukum Immanuel Manikari lantaran diduga lakukan tindak pidana permufakatan jahat. Selain dugaan tindak pidana permufakatan jahat, kuasa hukum Immanuel menulis dalam somasinya bahwa terdapat 2 tindak pidana lainnya antara lain dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan sertifikat tanah milik Immanuel Manikari, yakni manajer koperasi Budi Arta Kalabahi diduga telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan seorang debitur atas nama Letkol CZI Budi Hartono SEMMM Han selaku debitur sekaligus yang pada tahun 2022 lalu menjabat sebagai Komandan Distrik Militer atau Dandim 1622 Kabupaten Alor, yang pada tahun 2022 silam telah diberhentikan dari Satuan TNI sebab diputus bersalah oleh Pengadilan Militer 312 Surabaya, namun kini menyisakan PR bagi Immanuel. Tak terima disomasi, pihak Koperasi Budi Arta pun bereaksi. KSU Budi Arta lakukan perlawanan. Perlawanan dimaksud dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penyitaan oleh Koperasi Budi Arta yang ditandatangani Ketua atas nama Roni PS Adang AMDPL yang dilayangkan pada tanggal 24 Juli 2024 lalu dengan melampirkan hard copy surat kuasa yang kuat dugaan merupakan surat kuasa palsu, disertai hard copy surat lainnya berupa surat pernyataan yang tertera tanda tangan Immanuel Manikari di sana. Namun, surat pernyataan itu pun tak diakui Immanuel dan disebutnya sebagai surat pernyataan palsu. Berikut pada hari ini, tanggal 22 Juli, saya mendapat surat balasan dari KSU Budi Arta setelah saya melihat bahwa surat ini memang betul dikirimkan oleh pihak KSU Budi Arta. Dan ternyata dari surat ini satu pun tidak menjawab terkait dengan poin somasi yang dinaikkan oleh pihak kuasa hukum dari saya, melainkan dari pihak KSP Budi Arta ini malah memberikan saya surat pemberitahuan penyitaan. Ya, surat pemberitahuan penyitaan. Ini suratnya. Ini suratnya. Ya. Ini suratnya. Dan di dalam surat penyitaan ini ada beberapa fakta yang menurut KSP Budi Arta itu adalah memang betul saya yang buat, tetapi di sini saya mau sampaikan yang pertama terkait dengan surat pernyataan. Ini surat pernyataan. Ini surat pernyataan yang mana jelas pemilik atau pemegang hak itu adalah orang tua saya. Ya, ada di sini. Dan ada satu lagi, ini adalah surat kuasa. Surat kuasa
surat kuasa yang menjadi dasar oleh KSP Budi Arta bahwa betul saya membuat ini, tapi ternyata semua dokumen yang ada saya nyatakan bahwa ini tidak pernah saya buat. Kalaupun saya buat, saya pasti tahu, karena antara kejadian ini dan sampai kasus ini terungkap kurang lebih 1,5 bulan. Jadi tidak mungkin saya lupa apa yang saya buat. Selain itu, terdapat lampiran surat lainnya berupa surat keterangan Ketua RT 1 Desa Fanating. Tetapi surat keterangan itu pun disangkal oleh Ketua RT atas nama Samuel Kandola, di mana Samuel mengatakan bahwa surat keterangan itu adalah surat keterangan palsu. Ya, tadi sekitar pukul 8 malam saya dipanggil oleh Bapak Ima untuk yang klarifikasi mengenai surat keterangan. Selama ini jadi RT saya tidak pernah buat surat keterangan untuk kasih Budi Arta. Dan juga dalam surat keterangan yang ini hari saya terima ini ada nama saya juga palsu, tanda tangan saya juga palsu. Kendati demikian, ungkapan kebenaran yang telah dinyatakan Samuel selaku Ketua RT 1 Desa Fanating, redaksi justru menerima rekaman suara dari wartawan di lapangan yang berisi suara seseorang yang patut dikata sedang mengintervensi Samuel dan terus berupaya menggiring Samuel agar mengakui keabsahan surat keterangan itu. Namun Samuel terus berupaya menyanggah intervensi yang kuat dugaan merupakan suara dari Komandan Distrik Militer atau Dandim 1622 Alor, Letkol Infantri Amir Syarifuddin SH. Saya tidak perlu uang pakai. Saya paham nih. Maksudnya itu begini. Pak RT. Iya, saya sebagai RT 01 Desa Fanat. Terkait rekaman suara dimaksud, wartawan akan segera melayangkan surat konfirmasi kepada Dandim 1622 Alor untuk diberitakan pada pemberitaan selanjutnya. Sementara itu, kuasa hukum Immanuel melalui Elim Makalmai terkonfirmasi akan segera melayangkan surat permohonan informasi salinan putusan perkara Budi Hartono kepada Kepala Pengadilan Militer 312 Surabaya agar semua peristiwa hukum yang sementara diadvokasikan pihaknya untuk Immanuel dapat dibuat terang dan mempermudah proses penegakan hukum dalam hal penanganan perkara dimaksud. Ikuti terus kelanjutan berita ini hanya di Hukrim RDTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TV ini. Jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasi agar pemirsa dan sahabat RDTV tak ketinggalan informasi lanjutan perkara ini dan informasi lainnya. Kontributor RDTV melaporkan dari Kalabahi, Nusa Tenggara Timur.